Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali membuat pernyataan yang mengejutkan dalam pengarahannya pada acara Rakorwil PSI se-Kepulauan Riau di Batam hari Sabtu malam. Ini saya bacakan dari Kompas 23 November 2025. Dia menyatakan begini, sialnya Pak Jokowi ini gini, dia dihina, dimaki-maki, tapi ketika dia melawan, dia disuruh jadi negarawan. Ketika dia bicara politik ya sudah waktunya istirahat. Loh, ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai, ada Bapak Presiden yang 20 tahun juga masih aktif politik, tapi tidak ada yang suruh berhenti. Pernyataan itu bukan hanya keras, tapi menurut saya juga sensitif ya, karena menyentuh langsung figur-figur senior politik yang selama ini berada di posisi yang jarang disentuh lah. Maksudnya kalau yang sinyal kayak seperti nenek-nenek, kalimat itu kan saya kira kalau para politisi yang lain nggak mungkin mengucapkan hal itu ya. Karena ini nada bahasanya itu merendahkan. Walaupun tidak menyebut nama, hampir semua orang langsung bisa membaca siapa yang dimaksud oleh Ahmad Ali, siapa yang disindir itu. Istilah nenek-nenek yang puluhan tahun memimpin partai, ya siapa lagi nih yang dimaksud kalau tidak ditafsirkan merujuk kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Ketua Umum PDIP. Coba siapa sekarang di antara semua ketua umum partai yang udah puluhan tahun, jangan pakai kosakata nenek-nenek deh ya, puluhan tahun masih menjadi ketua umum partai. Sementara frasa seorang bapak yang pernah menjadi presiden dan masih aktif berpolitik lebih dari 20 tahun, ya kita bisa duga ini arahnya ke Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ini kalau bapak-bapak yang jadi presiden yang sekarang masih aktif kan tinggal dua orang ini. Kalau nggak SBY ya Joko Widodo. Kira-kira seperti itulah orang kemudian menafsirkannya ya. Yang membuat pernyataan ini semakin menarik, tapi juga sekaligus janggal adalah ketika Ahmad Ali mengaitkan dengan polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih memicu perdebatan. Jadi Ahmad Ali ini rupanya menilai perlakuan terhadap Jokowi itu tidak adil karena menurutnya ada tokoh lain yang tetap aktif berpolitik bertahun-tahun kok nggak pernah diminta mundur, kok nggak pernah disuruh diam. Nah, Jokowi kan baru saja setahun lah dia nggak aktif sebagai pensiun dari presiden. Kenapa tuh dipersoalkan? Kira-kira begitu ya. Ya jadi karena kemudian dibandingkan dengan dua tokoh tadi, ini yang saya kira kemudian jadi persoalan. Terutama bukan soal memperbandingkannya oke lah, tapi dengan menyebut nenek-nenek ya dan dikaitkan dengan ijazah. Nah kalau dengan ijazah ini untuk Pak SBY juga bisa jadi sensitif ya. Mengapa kemudian kok Pak Ahmad Ali membawa Megawati dan SBY ke dalam isu ijazah? Megawati bagaimanapun juga sekarang mesti kendati sudah berpisah jalan dengan Joko Widodo, dia ini kan harus diingat bahwa dia orang yang memberi jalan politik pada Jokowi mulai dari ketika dia masih jadi wali kota Solo, hingga kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan dua kali menjadi presiden. Hubungan politik keduanya ya kalau sekarang memang bisa kita sebut sebagai sudah patah arang gitu. Tetapi ya harus diakui tanpa endorsement dari Megawati, Jokowi mesti mesti dengan rendah hati menyatakan dia tidak akan pernah memasuki politik nasional hingga puncak kekuasaan. Dengan SBY konteksnya berbeda. Meski selama ini keduanya itu tidak pernah ada konflik terbuka, ya paling saling sindir gitu. Tapi hubungan keduanya ini kan sempat memanas ketika Joko Widodo secara terbuka waktu itu menyebut ada orang besar yang berada di balik isu ijazah dia. Sebuah pernyataan yang kemudian menimbulkan kemarahan. Karena apa? Karena seorang relawan Jokowi itu, namanya kalau nggak salah waktu itu Adi Darmawan ya, yang dari Peradi Bersatu dalam sebuah talkshow di televisi, dia memberi clue bahwa siapa orang besar yang dimaksud itu adalah ya yang dia meminta presenter untuk melihat baju yang dia kenakan, dan baju yang dia kenakan itu warnanya biru. Lengkaplah sudah itu, ada orang besar kemudian memakai baju warna biru atau asosiasinya warna biru. Biru itu kan corporate color-nya dari Demokrat gitu. Ini yang kemudian membuat banyak kader Demokrat jadi naik pitam. Dan apalagi kemudian kalau dikait-kaitkan bahwa dari tokoh-tokoh yang pada waktu itu banyak mempersoalkan ijazah Jokowi, salah satunya adalah Roy Suryo, sekarang disebutnya trio RRT bersama Rismond dan Dr. Tiva. Roy Suryo ini pernah menjadi kader Partai Demokrat, bahkan pernah menjadi Menteri Pemuda Olahraga di eranya SBY.
Nah, inilah yang kemudian membuat Demokrat tentu saja sangat berang, dan bahkan AHY waktu itu menyebut itu sebagai fitnah yang keji gitu. Dan karena respon yang sangat keras dari Demokrat, kemudian Jokowi melakukan klarifikasi bahwa dia tidak pernah menyebut nama SBY. Bahkan Kaisang, Ketua Umum PSI, anaknya Jokowi pada waktu itu menyatakan bahwa bapaknya tidak pernah kok menyebut nama SBY, dan katanya dia ingin segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang notabene adalah putra dari SBY. Dengan latar belakang seperti itu, ucapan Ahmad Ali kali ini bukan hanya sensitif, tapi berpotensi membuka kembali luka lama dan memantik reaksi yang bisa berantai, baik PDIP maupun Demokrat yang mereka ini memiliki tradisi politik yang sangat sensitif ya. Terkait ucapan Ali yang menyinggung nenek-nenek, Guntur menyebutnya sebagai sebuah penghinaan. Ia menduga Jokowi dan Ali sakit hati terhadap sosok perempuan yang menolak jabatan presiden 3 periode.